channel YouTube Dr. Elis Official. Kali ini saya akan berbagi tips tentang daily makeup. Nah, di sini saya akan ditemenin dengan Moa yang sangat hit se-Bandung Raya atau sejagat. Nanti kita kenalan di sana, nanti kita akan belajar bagaimana cara bermakeup agar penampilan kita lebih menarik, karena sekarang ini kita dituntut untuk berpenampilan selain dari baju juga dari makeup, karena makeup itu bisa menggambarkan atau mensulap seseorang menjadi lebih muda. Yuk kita kenalan dulu dengan Mua kita. Halo Mas Hegar. Hai teman-teman, kenalkan saya Hegar. Di sini saya perias. Kalau disebut Mua dok ya. Ya. Yang tadi dokter bilang kita akan melakukan daily makeup. Jadi berhubung sekarang bareng dokter Elis nih, jadi modelnya dokter Elis dong. Untuk kelanjutannya kita mulai melakukan makeup untuk sehari-hari. Atau mungkin ringkasan aja Mas Hegar, cara gimana mempersiapkannya, apa aja sih yang harus disiapkan sebelum kita bermakeup. Jadi biar teman-teman bisa mempersiapkan. Oke. Yang paling penting sih kita harus ada tisu basah ya, ataupun kalau teman-teman udah pakai facial wash, kita bisa pakai toner dulu dok ya, skin routine dulu untuk lanjut ke skin preparation. Skin preparation itu menyangkut ke serum, bisa di moisturizer ataupun krim pagi yang mengandung SPF. Itu harus dilakukan dulu. Jadi sebelum kita pakai make up, kita harus basicnya si wajah nih harus bener-bener dikasih nutrisi dulu lah, istilahnya wajahnya dilindungi dulu, baru kita pasangkan formula-formula makeup yang sekarang memang banyak dok ya jenisnya, mulai bedak, teman-teman bisa pakai BB cushion dulu ataupun foundation, bisa juga setelah foundation dan BB cushion. Saya sih menyarankan BB cushion ya, karena BB cushion ini lebih ringan, lebih simple, tempatnya enak banget di tangan ya. Ini simple di bawah, SPF-nya udah lengkap, SPF 50. Teman-teman gak usah pakai lagi SPF ataupun sunscreen ataupun sunblock. Jadi sekarang itu satu produk bisa isi ya? Multifungsi dok ya. Nah udah beres kita memakai BB cushion, kita biasanya kalau memang pengen pakai bedak lagi bisa kita tutup dengan bedak. Jadi ini kita pakai bedak, kebetulan ini bedak Dr. Elis ya. Nah setelah menggunakan ini kita menggunakan bedak, ataupun teman-teman mau hanya menggunakan ini aja bisa. Nah, itu tergantung dari, karena di sini juga sudah mengcover semua ya. Ini tadi saya coba review di tangan, ini formulanya medium to coverage, jadi ini lumayan untuk sedikit noda di wajah, menutup kerutan di wajah. Ini sih oke ya dok, nggak versi ini oke. Tadi saya coba di pundak tangan. Yang pertama itu disiapin itu berarti yang pertama skin preparation, serum, moisturizer. Kita ada moisturizer. Teman-teman itu kalau serum bebas ya, sesuai jenis kulit. Ini bebas. Ini bisa merek apapun, yang penting ada vitaminnya. Moisturizer juga. Moisturizernya bebas, merek apa, ada yang berbentuk gel, ada yang berbentuk lotion, itu tergantung cocok teman-teman pakainya. Setelah itu kita pakai tabir surya. Tabir surya bisa. Di sini dipakainya berdekatan ya yang kita pakai. Tabir surya plus BB cushion atau foundation. Ini sudah all in one. Jadi teman-teman nggak usah ribet di pouch makeup kantung kita hari-hari, nggak banyak makan tempat. Ini tinggal satu tempat, 2 produk dok ya. Setelah itu kita ada bedak ya, bedak. Kita ada compact powder, terus kita ada, mungkin kalau teman-teman pengen pakai contour kit, kita bisa siapkan contour kit untuk memasang contour di hidung dan di ini pipi. Tambahan aja kali ya. Ini untuk optional sih ya teman-teman. Tapi nanti Mas Hegar bisa kita kupas tuntas deh. Caranya gimana? Kita kupas tuntas di wajahnya dokter Elis. Terus udah gitu, foundation perlu nggak? Karena untuk udah ada BB cushion, kalau foundation mungkin terlalu berat dok ya? Enggak ya, bukan foundation. Apa sih yang bedak. Blush on. Blush on itu penting karena ini untuk ya. corona Biar tidak pucat ya. Betul. Jadi teman-teman bisa pilih warna apa yang disuka. Misalkan karena saya di sini
tukang rias nih ceritanya. Jadi saya punya beberapa warna gitu. Jadi cocokkan untuk warna kulit juga di sini. Oh, setelah itu paling kita wajib lip. Buat alis ya? Ada eyebrow kit. Saya di sini pakai pensil alis. Bisa pakai eyebrow kit yang kaos bisa, yang formulanya kayak seperti eyeshadow. Maskara perlu nggak? Maskara kalau kita lihat aku dokter kan udah pakai ya, extension ya. tapi kalau teman-teman di rumah wajib gitu. bisa, Jadi boleh ya diajarin ya cara pemakaian maskara boleh. yang benar. Penggunaan maskara itu penting karena kita udah misalkan nanti kita make up tanpa menggunakan maskara itu kurang on ya. Kurang on. Kalau nggak akan pakai bulu mata bisa pakai maskara aja, teman-teman. Akhir pakai apa nih? Mungkin kita wajib punya lip cream di kantong teman-teman semuanya. Wajib punya lipstick ataupun lip cream warnanya bebas yang sesuai selera. Nah, kita di sini punya warna warm nude sama warna cerah gitu. Karena itu kesukaan aku ya. Iya. Warna merah. Kalau eyeshadow perlu nggak? Eyeshadow di sini karena dokter aktivitas mobilitasnya, maksudnya ketemu orang, ketemu klien, ketemu pasien. Sebagai perwarna di mata kita percantik lah dengan eyeshadow. Bisa yang glitter ataupun yang matte. Di eyeshadow juga bisa ya disiapin sama teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau belajar pakai eyeshadow. Karena saya sendiri juga saya nggak bisa pakai eyeshadow. Gampang sih kalau eyeshadow, dok. Boleh. Jadi nanti di sini kita diiniin ya, dibedah ya. Kita kupas tuntas tata cara dari awal sampai akhir finishing makeup. Yuk kita liatin cara make upnya Mas Reza. Nah, kali ini saya akan melakukan treat ataupun daily makeup rutin untuk makeup sehari-hari. Dan ini akan saya kupas tuntas semuanya untuk kamu. Dan di sini sekarang saya dengan model yaitu Dr. Elis. Kenapa Dr. Elis? Kenapa ya? Mungkin kita sering collab dok ya, dimulai makeup. Nah sekarang kita akan coba makeup daily rutin untuk makeup sehari-hari tuh kayak gimana sih? Dari mulai skin preparationnya, dari mulai tahap-tahap makeupnya, dari sampai nanti finishing. Yang basic ya, jadi dari basic gampang, ya. Jadi lebih gampang diikuti ya. Simple, gampang diikutin di rumah oleh teman-teman semuanya. Dan yang penting, yang pastinya harus diikutin terus dok ya, di vlog ini. Oke, pertama kali kita pakai serum. Serum kenapa harus serum? Karena memang kulit kita kan sesudah dibersihkan itu butuh namanya kelembaban ya, terutama setelah pakai toner ya, dia agak kering. Setelah pakai toner biasanya wajarnya tuh kulit kita kering nih. Jadi kita harus pakai serum vitamin gitu. Jadi apapun mereknya bisa dipakai sesuai jenis kulitnya. Kita pakai di dahi, hidung, pipi. Nah, setelah kita tempel, kita ratakan ya pakai tangan ini sampai merata. Bawah mata jangan lupa. Jadi makeup tuh nggak asal makeup gitu dok ya. Jadi kita harus skin preparation dulu, dari mulai moisturizer, dari mulai serum. Dan jangan lupa sunblock juga Sunblock, karena betul. Kita kan dailynya kebanyakan hari-hari dok ya. Aktivitas di luar, terpapar sinar matahari, jadi memang harus benar-benar matang istilahnya ya skin preparationnya. Nggak apa-apa banyak produk, yang penting kulit kita tuh aman dari paparan sinar matahari. Oke, udah rata semuanya. Kita diamkan dulu beberapa menit mungkin ya, sambil saya akan menyiapkan diamkan dulu beberapa hari. Dokter, kering dong dok nanti. Nanti aku mau nyiapin dulu skin moisturizernya dulu untuk dokter. Next, aku bakal pakaiin moisturizer. Kita bentuknya ini gel ya. Teman-teman boleh pakai apapun itu yang ada di rumah, yang fungsinya untuk melembabkan kulit, melembabkan, mengencangkan, boleh dipakaikan.
Kalau ini kan mungkin kita di office dok ya, Iya. jadi mungkin no SPF, jadi kita Jadi moisture itu tetap sesuai jenis kulit. betul. Jenis kulit dokter kan di sini cenderung normal dok ya. Oke. Diratakan sampai rata ya. Jadi udah berapa lama jadi muamis ya? Saya sedikit intermezzo dok ya, jadi Ya. curhat nih. Saya di makeup tuh udah mau sekitar 5 tahunan lah, mulai fokus ya maksudnya. Tapi biasa wedding juga ya? Wedding saya pegang juga, semua sih biasanya kebanyakan wisuda, acara pesta pernikahan, terus occasion yang lain, pesta bisa. Tentunya ya sering make upin dokter juga kan. Always ya. Always. Nah ini semua diratakan sampai betul-betul rata. Nah ini kulit itu tandanya kalau udah siap di makeup tuh kulitnya kenyal, terus lembab. Mana bantuan si moisturizer ini. Kita diamkan dulu beberapa menit mungkin. Saya siapkan dulu foundation. Lanjut, saya akan pakai Elridge BB Cushion dari Elridge. Ini SPF-nya 50, jadi aman kalau buat teman-teman akan beraktivitas mobilitas di luar matahari ya dok ya. Jadi ini aman, udah ada SPF-nya, jadi teman-teman gak usah pakai lagi sunblock dok ya. Iya, ada Jadi ini foundationnya juga. foundation BB Cushion bikin glowing, cooling. Ini yang tipenya pink beige, sesuai dengan warna kulit dokter. Kita akan pakaikan ya. Ini depoknya enak tuh. Tap dulu ya. Pemakaiannya kita tap satu titik dulu. Nah, lalu kita ratakan. By the way ini ringan banget dok ya. Iya. Ini memang untuk daily ya. Jadi nggak bikin terlalu, kan biasanya kalau untuk sehari-hari nggak terlalu ya? Nggak terlalu coverage Iya. mungkin ya. Tapi ini medium coveragenya lumayan dok. Tuh, ini cukup lah untuk hari-hari kita pakai makeup, nggak terlalu tebal juga sih. Ya jatuhnya lebih ke ringan sih formulanya. Wow. Jadi aku tuh kalau pakai ini tinggal pakai bedak sedikit udah ada langsung. Jadi Iya. nah, karena sekarang tuh memang zamannya simpel dok ya. Iya. Set and go gitu kan, pergi beres-beres dikit pergi. Jadi BB cushion tuh kadang-kadang kalau udah pakai BB cushion udah aja terus ya dok ya, nggak usah pakai apa-apa lagi ya. Tapi kadang-kadang ada banyak sih orang nggak bisa cara pakainya ya. Oh Nah iya, di sini mungkin Mas Egar bisa Cerita. bukan ceritain ya. boleh saya explain ya sedikit. Cara pakaiannya, Cara siapa pakai. tahu. BB cushion ini kan memang ada pub ketemu pub juga ya. Nah, ini Pakainya kan juga beda kan ya. pubnya beda, ini empuk, nggak akan boros di tangan dok ya, nggak akan boros ke bahu tangan. Kita cukup tempelkan ke pub. Kita tinggal Pemakaiannya tempelkan, ditap-tap di gitu tap-tap aja, jangan digeser ya. Pemakaian foundation maupun BB cushion tuh memang wajib, lebih enaknya sih dan wajibnya harus di tap-tap ya, tap-tap sampai rata. Karena dokter mobilitasnya tinggi, maksud saya kadang kantor sini dok ya, kadang cabang mana, kita set dengan bedak dok ya. Sebenarnya kalau bebek asal aja cukup ya. Cukup sih, cuman kalau mungkin karena padat kan dok ya, mobilitas padat tinggi, jadi untuk menahan kadar BB cushionnya mungkin kita kunci dengan bedak biasanya seperti itu. Tapi kalau memang teman-teman mau pakai BB cushionnya aja itu udah cukup untuk hari-hari, untuk misalkan kuliah dok ya, untuk office daily itu ini
saya rekomendasi sih dok, kita coba pakai bedak. Ini benar-benar daily rutin ya makeupnya. Tap-tap. Untuk penggunaan bedak pun kita wajibkan tap-tap ya, tidak boleh digeser ataupun digosok. Kalau kita gosok si pop bedaknya ini nanti akan merusak BB cushion ataupun foundation yang sudah ditempel dok ya. Jadi diwajibkan di tap-tap. Sebenarnya sih udah oke dok ya, hanya untuk pakai cushionnya aja, tapi ini untuk set aja deh. Biar nggak kalau ini kan kalau kita di makeup suka ada retak-retak gitu kan. Betul. Nah itu gimana caranya biar nggak? Nah kalau udah siang biasanya kan, kalau udah ada keringat kan kadang-kadang makeup kita jadi luntur ya. Luntur dan pecah. Itu gimana tuh? Tipsnya untuk teman-teman yang memang makeup gitu ya, hari-hari kita makeup. Perbandingan antara foundation atau BB cushionnya harus sebanding dengan pemakaian bedak. Mau bedak padat atau maupun bedak tabur, kita nggak boleh pelit bedak. Meskipun kita pakai foundationnya tebal, bedaknya pun harus tebal seperti itu. Jadi kenapa crack biasanya? Karena biasanya itu foundationnya tebal tapi bedaknya kadang-kadang tipis ya. Jadi mungkin menyebabkan kita langsung si kondisi wajahnya jadi crack, jadi pecah. Lanjut, kita akan pakai kontur luar. Ini powder ya bentuknya, bukan krim. Fungsinya dok, ini untuk mempertegas dari mulai hidung, garis pipi. Biar apa dok? Biar nggak cabi biasanya. Biar kelihatan tirus ya. Biar dan hidung biar kelihatan apa? Mancung. Berhubung dokter di sini hidungnya udah mancung dok ya. Saya aja kalah. Saya pakaikan konturnya itu nggak tebal-tebal teman-teman. Jadi dari ambil sedikit aja. Ini warnanya kita pilihnya yang nggak terlalu tua, nggak terlalu muda warna coklatnya. Jadi biar nggak terlalu serem ya. Kalau coklat banget takutnya serem. Terlalu muda nggak terlalu kelihatan. Jadi kita mainnya kita tap dulu kuasnya ke kontur kit. Kuasnya yang pipihnya miring gitu dok. Nah seperti ini kan enaknya untuk tumpuan ke hidung, jadi kan rata gitu. Pemakaian kontur di pipi. Nah, tata caranya nih ya. Kita tap dulu di kontur kitnya, sedikit agak dihempas. Set. Jadi nggak terlalu tebal nih guys. Baru kita tempel ke tulang pipi dokter. Oke, tipis-tipis aja, pelan-pelan. Di tepat buat tulang pipi ya. Jangan sampai terlalu depan, jangan sampai terlalu ke atas juga. Kita tengah aja ambilnya. Nah, ini mempertegas aja sih guys, sedikit dikasih dimensi. Kontrol saya langsung ke kaca karena pemakaian kaca pada saat merias itu wajib dok ya. Buat saya kontrol soalnya. Lanjut sebelah kanan. Dokter kan di sini tulang rahangnya udah kelihatan ya. Jadi saya nggak terlalu tebal lah, tipis-tipis aja. Di tap-tap di baur. Sesuaikan dengan tulang pipi dokter. Kontrolnya ke kaca lagi. Kalau udah terbentuk ada bayangan, sudah oke dok. Jadi jangan too much, jangan juga nggak kelihatan. Kayak di bawah blush on kali ya? Betul, blush on kan kita di pipi ya, di depan. Di bawahnya ya? Di bawah tulang. Sejajar sama telinga sejajar ya? Dengan sudut atas telinga. Saya tarik ke atas. Kalau dokter mau agak sedikit memperkecil dahi, kita bisa juga pakai di ujung-ujungnya. Karena ini untuk biasanya nge-bronze aja sih dok, lebih ke jadi nggak terlalu flat putih gitu dok. Jadi kita kasih gradasi warnanya ke si kontur ini. Ini sih simple ya, biasanya kalau makeup hari-hari itu biasa 15 menit dok ya, bisa 15 menit, 20 menit kita makan waktu untuk melakukan makeup simple. Ini versi saya, mungkin teman-teman bisa ada di rumah, mungkin versinya aku 5 menit bisa, boleh. Versi 10 menit boleh.
Kalau masalah teka waktu Mungkin sih kalau yang baru belajar agak lama kali ya. biasanya dok ya. Jadi ini sudah tersetting konturnya. Kita lanjut ke pemakaian blush on. Nah di sini masih warna putih nih kan bedak dokter. Saya pakai si kontur. Sekarang kita kasih blush on untuk mempermanis atau perwarna pipi. Dan nggak terlalu pucat ya. Biar tidak terlalu pucat. Lanjut ke pemakaian blush on. Ini penting ya, ini untuk perwarna wajah. Kenapa penting? Karena memang satu kesatuan ini. Ini item yang memang akan menyempurnakan riasan kita. Jadi makeup itu tanpa ini hambar ya mungkin dok ya. Kayak teh tanpa gula kan Iya ya. betul. Jadi kita permanis riasan yang teman-teman udah lakuin dengan blush on. Biar tambah seger, tapi Tambah seger. harus ada tekniknya juga ya Mas Betul. Haidar ya, biar tidak kelihatan seperti habis KDRT. Merah semua. Ini kita tap-tap ke blush on-nya. Biasanya saya tap-tap lagi sih, biar nggak terlalu tebal. Baru saya instruksikan, saya perintah klien saya untuk senyum. Kita ambil bulatan pipi klien saya untuk dipasangkan blush on. Jadi teman-teman di apple cheek ya, kalau pakai blush on di atas kontur. Jadi di apple cheek. Manis ya. Nah, kita pakai yang sebelah kanan. Senyum lagi dok. Oke. Ya. Jangan sampai ke atas banget, di pipi aja. Kalau misalnya dirasa terlalu strong, kita kontrolnya pakai compact powder. Kita untuk menetralkan warna yang mungkin terlalu pink, terlalu merah kita. Atau mungkin kan yang baru belajar ya. Iya, jadi aduh merah banget. Kita bukan hapus ya, kita siasatinya dengan compact powder juga. Pakai brush ya. Kita timpa. Warnanya kan jadi lebih soft. Nggak pucat ya Mas Haidar. Ya, tuh jadi riasannya manis. Kontrol dari dokter. Sedikit ada touch up dikit. Lanjut kita pemakaian eyeshadow. Di sini pengen sedikit agak bling-bling mungkin ya. Kita coba pakai eyeshadow yang basicnya ada glittersnya. Ini bagus sih dok. Jadi mata lebih Hidup. lebih hidup. Nah, terus dokter kan kelopak matanya udah enak nih. Kelopak matanya besar. Terus kita mau eksperimen ataupun fantasi di eyeshadownya itu Iya, fantasi. lebih karena lebih dalam ya, soalnya lebih gitu kan, jadi lebih enak sih dok. Saya pakai kan Jadi yang pertama itu yang ini eyeshadownya semi basah sih, jadi ini base gitu ya, tapi ini udah ada glitternya. Jadi kita pakaikan ke kelopak mata dokter. Oke, boleh merem dulu. Saya pakai tangan aplikatornya, ditap-tap di kelopak wajah mata dokter sesuai yang diinginkan. Nah, jangan terlalu sampai atas. Oke, ditambah lagi ujungnya, ujung dalam, ujung luar kita pakaikan. Oke, semuanya. Oke. Jadi bling-bling dok ya, tuh jadi acara siang, acara malam ya oke sih. Warnanya juga warna rose gold, jadi nggak terlalu wow gitu kan, jadi ini lebih ke soft sih, jadi masuklah untuk acara hari-hari. Nah, untuk eyeshadow matte-nya saya pakai warna mungkin semi orange brown sama pink, lebih ke pink soft. Jadi ini untuk menyeimbangkan antara yang glitter sama yang matte. Saya pakai kaos di sini ya. Tarik kelopak matanya, kita tempel di sini.
eyeshadownya. Perona mata. Oke. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Oke. Ke depan warnanya kelihatan dok ya, lebih manis. Gak usah hitam coklat, tergantung sih itu selera dok ya. Ada yang mau hitam, eyeshadownya coklat, hitam gelap, Mungkin merah. kalau untuk sehari-hari kita anjurin yang ini ya, lebih Kalau hari-hari natural lebih ya. natural, saya pakainya rose gold yang glitter, terus saya pakai yang matte-nya warna orange, brown sama pink. Pinknya pink nude sih di sini. Saya pakaikan lagi sebelah kanan di mata, di kelopak mata dokter. Ini saya pakaikan rata ya semuanya, ujung dalam, ujung luar. Saya pakaikan eyeshadow glitter. Ini base-nya tuh creamy, jadi enak banget kalau kita pakai ini pakai tangan, karena ini sangat-sangat nempel dok. Pigmentasinya lumayan oke. Ini merek Rekomendasi banget ya. rekomendasi banget. Ini lagi Untuk yang baru belajar gimana? Itu lebih mudah. karena kita kan pakai tangan dok. Tuh, jadi bisa menyesuaikan kelopak matanya sebesar apa. Tuh, jadi kita mentap-tap eyeshadownya juga lebih leluasa. Ini lagi hype mereknya, banyak di e-commerce pada jual kok ini. Oke, lanjut kita pakai yang matte nih. Kita pakai yang orange sama pink. Nah dokter, kelopak matanya bagus, besar, jadi saya sangat leluasa dok kalau make upin dokter tuh. Jadi enak nih, tuh, jadi ujung-ujungnya aja. Oke. Terus mata tuh kan kelihatan kayak ngantuk ya. Jadi biar nggak ngantuk gitu. Ya, intinya ada di eyeliner sama bulu mata. Dokter udah extension bulu mata, udah oke. Ini udah cocok, matanya naik, kelopak mata naik. Nah, berarti sekarang permainannya melakukan di eyeliner dok. Jadi eyelinernya jangan terlalu tebal, jangan terlalu tipis, harus pas banget, harus sedang. Jadi bikin mata kita nggak ngantuk gitu. Jadi kalau kita terlalu tebal kasih eyeshadow akan jadi berat, jadi ngantuk. Jadi kalau dokter udah tahu ukuran ataupun size-nya garis mata, itu kuncinya dok. Jadi nggak kelihatan ngantuk. Satu itu, kedua mungkin soft lens berpengaruh ya teman-teman. Karena di sini soft lens kan merubah warna kulit wajah juga, terus merubah warna binar mata jadi berubah jadi gitu. Jadi memang harus menggunakan soft lens biasanya kalau mata biar nggak ngantuk. Kita coba ke eyeliner. Kalau yang gampang untuk pemula itu eyeliner Nih, yang pensil apa yang kalau gel? untuk basic teman-teman makeup sendiri di rumah, lebih gampang tuh yang spidol seperti ini. Jadi itu udah lancip ujungnya. Ini gampang untuk bikin ujung linernya, mau bikin wings eyes bisa, mau bikin semi American style eyelinernya bisa ke atas. Model cat. Eye cat bisa ini, wings eyes, eye cat. Tapi kalau cat cuma buat ke itu yang acara kali ya. Iya, ini mungkin lebih simple aja sih kalau ini. Dokter hari-hari bukan occasion malam dok ya, bukan Iya. peruntukan acara malam, jadi kita yang simple aja gitu. Buat ke kantor, Kantor, ya. biar cepet dipromosiin. Nah, berpengaruh loh teman-teman kalau teman-teman dari memang pintar dok ya, misalkan di kantornya pintar, berprestasi, terus Penampilan juga harus penting oke, karena itu menunjang jangan zaman sekarang tuh penampilan tuh dok itu nomor Ya. uno, nomor satu itu. Jadi benar-benar dari mulai gaya busana, Dan tata intinya tata kita bisa merahasiakan usia dengan dengan penampilan. dengan penampilan, dengan skincare, dengan makeup, dengan baju, Perawatan itu nomor satu ya. nomor satu. Kita pakaikan eyeliner ya sedikit aja di ujung mata dokter. Kita merem dulu.
setelah kita pemasangan eyeshadow sama eyeliner, lanjut dulu, bukan yang terakhir, tapi ini untuk pemanis juga. Kita pakainya lip cream dok ya. Lip cream sekarang tuh musimnya lip cream lebih enak dibawa, terus lebih simple, ada aplikator. Karena ada aplikatornya. Dan ini warnanya merah dok ya. Ini kesukaan dokter. Kesukaan dokter kan merah nih, jadi kita pakaiin lip cream yang warna merah. Tetap kita ke kaca untuk kontrolnya. Pemakaian seperti biasa, memakai aplikator. Ini merahnya merah blossom dok ya, bunga. Beres pemakaian lipstick, lihat dong warnanya beda kan. Merah, lebih merah, sedikit lagi ditambah deh kaca bawahnya dikit biar lebih. Pemakaian lipstick bisa boleh berulang-ulang ya teman-teman. Mungkin Mas Irwa bisa kasih tip ya, kalau ibu kan bibirnya tuh besar, jadinya bagusnya tuh untuk lipstiknya yang matte ya. Tapi kalau yang kecil atau yang mungil biar itu kecil, mungil bisa pakai yang satin ataupun yang glossy. Ya. Kita pakainya setelah pemakaian lip cream bisa pakai tutup dengan lip gloss gitu. Jadi biar memperbesar dan apa ya? Biar kelihatan apa ya, merekah bibirnya. Kalau yang dokter karena sudah over, tidak over sih ya, sudah besar, sudah bibirnya sudah pas. Pemakaian lipstiknya juga sesuai dengan garis bibir dan tidak memakai lip gloss karena jadi takutnya over, lebih besar ya. Jadi oversize gitu. Jadi ini kan cocok. Beres lipstick, kita lanjut ke teman-teman bisa pakai eyebrow, alis, pensil alis maupun eyebrow kit. Sekarang udah ada zamannya apa ya? Eyebrow kit, sulam, bisa pemakaian alis memakai eyebrow kit yang pakai koas dan powder boleh. Tapi di sini saya menggunakan pensil alis. Di sini karena dokter udah alis sudah on ya, saya hanya sedikit kasih tekniknya aja. Karena kan biasanya orang tuh baru pertama tuh agak susah ya gimana bikin alis dok ya. Nah, kita lihat dulu di sini cuping hidung dokter dengan tumpuan alisnya, sesuaikan, sejajarkan, sudah lurus. Nah ini titik, ini adalah titik alis, pangkal alisnya di sini berarti. Kita kasih tanda dulu, sesuaikan untuk lengkungan alisnya sesuaikan dengan cupingnya juga, cuping dokter ya, cuping hidung di sini. Jadi kita titik di sini. Panjang alisnya sesuaikan dengan ujung mata, ukuran ujung mata seperti di sini. Ini alisnya sudah oke ya, cocok. Saya pertegas sedikit saja. Pemakaian alis nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan diarsir. Untuk apa? Untuk kita dapat konsistensi warnanya, pengen tebal atau pengen halus itu tergantung dari arsiran teman-teman. Sesuaikan dengan ukuran tadi. Untuk lengkungannya, ujungnya pun disesuaikan. Itu sudah beres karena ini sudah terisi penuh ya. Saya tinggal merapikan dengan spoolie alis. Ini untuk merapikan ataupun menyempurnakan warna dari pensil alis ya. Biar terbaur, biar rata, biar oke. Nah, alis tuh memang bingkai wajah dok. Kita merias diri, merias wajah. Kalau nggak ngalis nggak oke sih. Zaman sekarang sudah dibaur. Kita rapikan dengan concealer. Bisa dengan concealer krim ataupun padat.
kita rapikan bawah mata, bawah alisnya seperti itu. Nah, ini ujungnya saya rapikan biar lancip dan rapih. Oke ya. Lanjut sebelah kanan. Samain yang kanan sama yang kiri ya. Nah itu dia. Itu Tetap butuh- kontrol, butuh kontrol lagi, butuh terus lagi dilihat. Alis dokter udah oke sih sebenarnya. Bingkainya udah ada, jadi tinggal arsir aja gampang. Oke lanjut terakhir. Bukan terakhir sih, kita sekarang pemakaian highlighter. Di sini fungsi highlighter itu untuk menonjolkan, membuat kesan glowing. Itu bisa didapatkan dari powder highlight yang sekarang banyak merek di pasaran dok ya. Saya pakaikan di ujung tulang hidung dokter, sedikit aja, jangan terlalu too much. Oke. Terus di dahi sedikit, kesan glowing, dan di apple cheek, itu di bulatan pipi. Boleh senyum dok. Oke. Dan di sisi pelipis pipi. Kalau pakai kuas ya pengaplikasiannya. Sebenarnya ini Ini sederhana optional ya. sih. Kalau misalkan teman-teman nggak pakai juga untuk hari-hari, boleh banget dok ya. Karena ini hanya untuk kesan apa ya? Kesan shimmeringnya dapat lah gitu, kesan glowingnya Sama buat dapat. selfie ya. Terutama biar untuk kelihatan glow. betul. Zaman sekarang kan pasti zaman selfie, instastory. Oke, sudah beres, finishing. Jadi deh. Terakhir banget nih, kita penggunaan, teman-teman punya setting spray di rumah, bisa pakai setting spray merek apapun. Ini untuk membuat kesan glowy dream setter. Jadi setting spray, set spray ataupun finishing spray itu bisa merek apapun. Ini untuk fungsinya membuat tahan lama makeup. Kedua, untuk membuat kesan matte, glowing, kesan shine, bisa dok ya. Saya pakaikan ini ke dokter. Boleh merem dulu. Kita spray jaraknya 30 cm atau 20 cm ya. Nggak apa-apa agak banyak sedikit karena ini tidak merusak makeup. Ini malah memberikan long last untuk makeup sendiri. Kondisinya basah, kita wajib kasih kipas angin agar cepat kering. Di kipas jadi biar cepat kering. Oke. Dan selesai dok, finish. Tunggu kita pakai kerudung dok ya. Jadi ini hasil makeupnya seperti ini untuk hari-hari. Jadi teman-teman bisa coba di rumah. Sebenarnya sih ini kalau pertama agak ribet ya. Mungkin butuh waktu lama ya dok ya, setengah jam lah mungkin. Ya. Tapi nanti kalau misalnya udah coba itu nggak seribet yang pertama ya, karena udah terbiasa ya. Bisa karena terbiasa. Iya. Gitu, seperti itu. Oke lanjut dok, kita akan pasang dulu kerudung untuk dokter. Dan nah ini adalah final dari daily makeup look untuk sehari-hari. Dan ini, this is it, Dr. Alice. Dan teman-teman wajib coba. Nantikan konten selanjutnya di channel YouTube Dr. Alice Official.
Saya Hega Santana. Selalu tersenyum, Tetap semangat, sehat dan cantik.